Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo programmer, jumpa lagi dengan saya Teddy Trisabutro. Kali ini di episode ke-6 Spring Universe. Pada episode kelima lalu, secara tidak langsung kita telah menggunakan beberapa fitur dari Spring MVC saat kita membahas mengenai Spring Boot. Pada episode kali ini, kita akan membahas lebih rinci mengenai Spring MVC, mulai dari prinsip kerja hingga kita akan membuat satu proyek sederhana menggunakan Spring MVC dan juga Timeleaf. Namun sebelum kita memulai, jangan lupa like terlebih dahulu video ini dan subscribe channel kami serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Subrutin TV. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari konsep Spring MVC. Spring MVC adalah web framework yang merupakan subproject dari Spring yang digunakan untuk memudahkan programmer dalam membangun aplikasi berbasis web. Sebagaimana namanya, Spring MVC menggunakan sebuah desain pattern yang disebut dengan MVC alias Model View Controller. Spring MVC merupakan framework MVC yang berbasis action. Artinya, framework tersebut akan memetakan setiap request dan respon dari sebuah protokol HTTP ke action yang terkait, di mana action tersebut akan direpresentasikan oleh sebuah metode di dalam kelas controller. Sedangkan parameter dari request akan dipetakan sebagai argumen dari metode tersebut. Karena Spring MVC merupakan subproject dari Spring, maka Spring MVC secara penuh dapat diintegrasikan dengan fitur Spring Core yang pernah dibahas pada episode kedua yang lalu, yaitu dependency injection. Selain itu, Spring MVC juga menyediakan apa yang disebut sebagai sebuah binding mechanism untuk mengekstrak data dari sebuah request user dan mengubahnya menjadi format data yang diinginkan, atau memetakannya ke kelas model untuk membentuk sebuah objek. Spring MVC juga bersifat view agnostic, artinya framework ini tidak memaksa programmer untuk menggunakan salah satu teknologi layer view seperti JSP. Programmer dapat menggunakan teknologi yang lain seperti Velocity, Tiles, FreeMaker, dan Timeleaf. Oke, sekarang mari bahas mengenai desain pattern dari MVC alias Model View Controller. Pattern MVC ini pertama kali diperkenalkan oleh Trygve Redskog ketika ia masih bekerja di Smalltalk di Xerox. Pada saat itu, pattern tersebut ditujukan untuk aplikasi desktop, di mana pattern tersebut membagi presentation layer menjadi beberapa jenis komponen yang berbeda, yang tiap jenis komponen tersebut memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Komponen pertama dalam MVC pattern adalah model. Model adalah data yang diperlukan oleh komponen view sehingga ia dapat dirender. Semisal, dalam sebuah situs katalog buku, model ini dapat berupa objek dari data buku yang diminta oleh user, seperti judul buku penulis, sinopsis, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah komponen view. View adalah implementasi aktual dari aplikasi web yang nantinya dirender oleh browser dan dilihat oleh user. View ini dapat berupa halaman HTML yang dibangun menggunakan JSP, JSF, Timeleaf, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah controller, di mana controller adalah komponen yang bertanggung jawab menanggapi aksi yang user lakukan seperti mengklik sebuah link atau mensubmit sebuah form. Controller akan mengupdate model dan melakukan action lain yang dibutuhkan seperti memanggil service layer. Sebagaimana yang digambarkan pada diagram, bahwa view akan menggunakan model untuk merender dirinya, sehingga dapat ditampilkan kepada user. Sedangkan berdasarkan action dari user, seperti mengirim form atau mengklik link, view akan men-trigger controller, untuk kemudian controller akan mengupdate model. Lalu model akan memberitahukan ke view untuk merender ulang data yang baru. Sebagaimana yang Anda lihat, dengan menggunakan pattern MVC ini,
Programmer dapat memisahkan tanggung jawab dari masing-masing komponen, sehingga aplikasi akan mudah di-maintain dan juga dites. Karena awalnya pattern MVC ini digunakan untuk aplikasi desktop, maka akan ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan ketika pattern ini akan diterapkan untuk aplikasi berbasis web. Di mana untuk aplikasi web kita membutuhkan sebuah komponen yang bernama front controller. Front controller inilah yang akan menerima semua request yang masuk. Yang di dalam Spring MVC yang bertugas sebagai front controller adalah sebuah komponen bernama dispatcher servlet. Jadi, sebagaimana namanya, dispatcher servlet akan mendispatch alias mencegat semua request yang masuk, lalu mendelegasikan pemrosesannya ke controller yang bersangkutan. Dilakukan oleh request handler. Setelah pemrosesan selesai, view resolver akan merender komponen view berdasarkan dari nama view tersebut. Lalu kemudian dikembalikan ke dispatcher servlet dan dikembalikan sebagai respon yang berbentuk HTML. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah project baru untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana membangun aplikasi berbasis web menggunakan Spring Boot, Spring MVC, dan TimeLift. Jika Anda belum tahu mengenai TimeLift, TimeLift adalah Java Template Engine seperti halnya JSP, di mana TimeLift ini telah mendukung integrasi dengan Spring MVC dan juga Spring Security, sehingga template engine ini relatif populer digunakan. Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat membaca dokumentasinya di timelift.org. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, kita akan membuat project baru menggunakan Spring Initializer di start.spring.io. Kita akan menggunakan project Maven dengan bahasa pemrograman Java, dan versi Spring Boot yang digunakan adalah 2.4.2. Kemudian grup metadatanya saya akan isikan com.subroutine. Misalnya saya ingin membuat sebuah katalog buku, maka saya akan tuliskan book katalog di artifaknya, dan namanya adalah sama, description-nya this is simple book catalog, dan nama package name-nya adalah com.subroutine.catalog untuk penyederhanaan. Packaging-nya kita gunakan jar, Java version-nya saya gunakan 11, dan dependensi yang perlu ditambahkan adalah pertama adalah Spring DevTools, yaitu sebagaimana pernah dibahas pada episode sebelumnya, dependensi ini memungkinkan programmer untuk tidak perlu merestart tiap kali ada perubahan di dalam program. Berikutnya ada Spring Configuration Processor, di mana dependensi ini juga pernah dibahas pada episode 5 lalu, di mana dependensi ini membantu programmer untuk membuat metadata saat membuat konfigurasi. Berikutnya saya akan menambahkan Spring Web. Dependensi ini digunakan ketika kita ingin membangun sebuah aplikasi berbasis web. Setelah itu tambahkan TimeLift karena kita akan menggunakan template engine TimeLift di sini. Oke. Setelah dependensi ini lengkap dan selesai, kita akan generate. Tunggu beberapa saat hingga proses generate dan downloadnya selesai. Oke, sekarang kita telah memiliki file bookcatalog.zip, yaitu project Spring Boot hasil generate dari Spring Initializer. Saya akan ekstrak terlebih dahulu menggunakan aplikasi 7zip. Ekstrak here. Setelah tadi diekstrak, kini pada Spring Tools with IDE, kini kita tinggal mengimport project Maven melalui file, kemudian pilih import. Maximize dulu existing Maven project, kemudian arahkan ke tempat di mana project tersebut berada, yaitu book catalog ini. Kemudian select folder dan berikutnya finish. Tunggu beberapa saat hingga proses importnya selesai. Perhatikan di sini, jika kita lihat di importing Maven project di pojok bawah kanan, kita dapat lihat di sini Maven sedang mengimport beberapa dependensi yang diperlukan dari project. Jadi kita dapat lihat TimeLift, JSON, Faster XML sedang di-download oleh Maven.
Oke, sekarang proses import project telah selesai. Dapat kita lihat di sini pada Maven Dependencies di book catalog. Kita dapat perhatikan di book catalog ini terdapat beberapa dependensi yang telah diimport oleh Maven sebagaimana yang telah kita atur pada Spring Initializer. Kita dapat cek pada pom.xml-nya. Pada pom.xml-nya kita telah melakukan import dari Spring Boot Starter Template untuk dependensi template-nya dan Spring Boot Starter Web, kemudian DevTool dan Configuration Processor. Dan starter test ini otomatis ditambahkan dengan asumsi bahwa kita akan melakukan unit test menggunakan Spring Boot Starter Test. Oke, kini selanjutnya saya akan membuat sebuah kelas controller yang berfungsi menampung metode-metode dari request handler yang nantinya bakal dieksekusi berdasarkan request dari user, seperti saat user mengklik sebuah link atau mensubmit form. Oke, kita akan buat sebuah kelas controller, di mana di sini saya akan tambahkan dulu sebuah package untuk menampung kelas controller. Secara konvensi biasanya kelas controller berada di package dengan suffix controller. Jadi com.subroutine.catalog ini adalah package aplikasinya dan package controller sebagai tempat menampung kelas-kelas controller. Kemudian finish, saya akan buat kelas controllernya, new, kemudian pilih kelas dan saya akan tuliskan di sini kelasnya misalnya home controller. Oke. Sebuah kelas controller nantinya akan diberi tanda dengan anotasi add controller, sehingga nantinya Spring akan tahu bahwa kelas tersebut adalah kelas controller dan akan memberitahukan ke dispatcher servlet bahwa kelas itu berisi request handler. Oke, setelah kelas controller dibuat, saya akan beri anotasi controller di sini. Controller. Oke. Kemudian pada home controller ini saya akan membuat sebuah metode. Misalnya metode yang saya buat adalah public dengan returnnya adalah string. Kemudian nama metodenya adalah home. Misalnya argumennya adalah model. Kita lihat model di org Spring Framework UI. Oke, kemudian saya beri nama variabelnya model. Kemudian semisal saya langsung return home seperti ini. Setelah metode selesai dibuat, saya harus memetakan request yang akan ditangani oleh metode ini. Caranya saya akan membuat sebuah anotasi request mapping dengan value-nya home dan metodenya adalah get. Kita dapat menggunakan request mapping anotasinya atau langsung saja menggunakan anotasi get mapping. Kita dapat menggunakan get mapping untuk get atau untuk generiknya kita dapat menggunakan request mapping dengan metodenya kita tuliskan di sini. Metode type-nya adalah get seperti ini. Dan value-nya adalah home seperti ini. Maaf, ini request method ya, bukan. Oke, seperti ini. Atau dengan cara lain kita dapat menggunakan anotasi get mapping langsung dan kita berikan value-nya yaitu home. Seperti ini juga bisa. Jadi mana yang Anda pilih terserah Anda. Jadi kalau get mapping ini lebih singkat, saya akan pilih yang lebih singkat aja ya. Perhatikan di sini jika ada request dengan metode get yang mengarah ke URL home, nantinya akan ditangani oleh metode ini, public string home. Dan di sini metode ini memberikan return home, di mana return dari metode ini akan memberitahukan kepada front controller alias dispatcher servlet tentang di mana lokasi view yang harus dirender oleh view resolver. Jadi pada konteks ini respon dari request home akan memberikan sebuah file view bernama home HTML karena kita returnnya di sini home. Kalau kita returnnya home underscore respon seperti ini, jadi nanti filenya harus bernama home underscore respon home dash respon.html karena kita returnnya home aja seperti ini. Jadi kita harus menyediakan file home.html yang akan dirender. Secara default, filenya akan ditaruh di source main resource dan di file templates di sini. Jadi saya akan buat sebuah file HTML.
klik kanan, kemudian new, lalu kita pilih file, kemudian saya akan buat home.html. Berikutnya pada file home.html ini saya akan menambahkan beberapa script sintaks HTML. Oke, saya asumsikan Anda sudah memahami dasar-dasar dari penulisan HTML ya. Untuk menandakan kita menggunakan HTML5, kita harus perlu tuliskan di sini dokumen tab HTML. Oke, seperti ini. Kemudian headnya kita tulis head. Setelah itu beri nama title, misalnya simple book catalog. Setelah itu kita berikan tag body. Dan pada tag body kita bisa tuliskan, semisal saya akan tuliskan hello world, seperti ini aja. Oke, setelah itu kita coba jalankan. Klik kanan pada project, kemudian pilih run as dan Spring Boot App. Perhatikan pada konsol, aplikasi sudah mulai berjalan, Spring Boot 2.4.2, dan sekarang Spring Boot telah berjalan, portnya adalah 8080. Jika kita akses di localhost 8080, dapat kita lihat, ya, dapat Anda perhatikan di web browser bahwa aplikasi telah berjalan dan memberikan respon bad label error page, yang menandakan aplikasi ini sudah berjalan namun tidak ada metode yang menangani request ini. Kita akan masukkan home di sini. Ya, seperti yang saya bilang bahwa request home ini dengan tim method get kita dapat lihat melalui fitur ini, fitur developer tools, dapat kita lihat pada network, kita dapat lihat ulang. Kita lihat di sini headernya adalah get dan requestnya adalah home. Request URL-nya metodenya get, dan dapat kita lihat pada program kita di home controller, requestnya adalah home dan dia akan mereturnkan home, maka akan merujuk ke home HTML ini. Jadi seperti itu prinsip kerjanya, sehingga kemudian Spring akan mengembalikan hello world sebagai balikan dari programnya. Jika kita ubah hello world from simple catalog seperti ini, kita lihat, kita akan hit ulang, ya, dia akan langsung berubah hello world from simple catalog seperti itu. Jadi sebelumnya saat kita membuat project pertama menggunakan Spring MVC, kita telah menggunakan metode get dengan URL value-nya home ya. Dimana get yang kita gunakan tadi merupakan salah satu metode di dalam protokol HTTP. Metode get ini akan digunakan ketika seorang user misalnya meminta data dari server sebagaimana yang telah kita lakukan barusan. Misalnya dengan mengklik sebuah link atau memasukkan alamat URL pada address bar di browser. Anda dapat melihat detail request yang dilakukan user pada browser melalui menu developer tools pada browser, sebagaimana yang telah saya lakukan sebelumnya. Namun selain metode get, ada juga beberapa metode HTTP yang lain. Yang biasa digunakan adalah post, put, dan delete. Namun yang biasa atau umum digunakan di dalam aplikasi berbasis web adalah get dan post. Sedangkan put dan delete biasanya digunakan untuk aplikasi web service menggunakan REST. Yang ini akan kita bahas pada episode mendatang. Jadi, untuk sekarang kita akan fokus di get dan post. Dimana jika get, sebagaimana dijelaskan, digunakan user ketika kita meminta sebuah data ke server. Sedangkan post digunakan jika user ingin mengirimkan data ke server. Oke, tadi kita telah berhasil menjalankan project pertama menggunakan Spring MVC dan mengimplementasikan request handler pada metode get.
lalu menampilkan responnya ke sebuah halaman static HTML yaitu home.html ini, di mana saya menuliskan secara hard-coded di file HTML secara statik kalimat hello world from simple catalog. Jadi pada titik ini kita belum mengimplementasikan fitur template. Oke, kali ini saya akan memindahkan message string yang awalnya dituliskan secara statik di file HTML ini, hello world from simple catalog. Saya akan pindahkan secara programmable ke kelas home controller, sehingga kita akan mengirim data string dari controller ini ke template home.html. Oleh karena itu kita akan menggunakan fitur template. Untuk itu saya akan membuat beberapa perubahan di kelas controller, di mana saya akan menggunakan variabel model yang ada di argumen method home. Saya akan gunakan model.addAttribute diikuti dengan nama atributnya. Misalnya saya beri nama message, lalu atribut value-nya bisa berupa objek. Jadi saya akan tuliskan di sini sebuah string hello world from Spring MVC plus template seperti ini, titik koma. Oke, kemudian hasilnya saya akan kembalikan return home seperti biasanya. Kemudian pada file home.html ini saya akan memberikan beberapa perubahan. Sini saya akan berikan sintaknya, length adalah int Inggris. Kemudian saya tambahkan XML NS titik 2 TH sama dengan HTTP titik 2 www.template.org. Saya akan tambahkan tag template di sini, TH titik 2 teks sama dengan T ini tanda dolar diikuti dengan nama atributnya yaitu message. Oke, kemudian kita akan jalankan. Klik kanan, run as Spring Boot app. Ya, aplikasi sudah berjalan. Sekarang kita coba. Ya, berhasil. Hello world from Spring MVC plus template. Jadi pada titik ini kita telah mengirimkan data kalimat hello world from Spring MVC plus template dengan nama atributnya message. Lalu kita mengirimkannya ke home.html. Di atribut ini message dia akan mereplace kalimat hello world from simple catalog ini. Jadinya kita bisa hapus saja. Dan kita akan jalankan ulang sehingga yang di load akan langsung kalimat ini yang berada di home controller. Kita reload. Oke, dan berhasil. Hello world from Spring MVC dan template. Oke, sekarang saya akan memberikan tips bagi pengguna Spring Tool Suite IDE ketika ingin membangun project menggunakan template, di mana template menyediakan plugin untuk pengguna Spring Tool Suite yang dapat digunakan untuk memudahkan programmer dalam membangun project. Bagi Anda yang menggunakan IDE lain seperti IntelliJ IDE, mungkin terdapat plugin serupa yang bisa digunakan. Namun yang ingin saya tunjukkan kali ini hanya untuk pengguna Spring Tool Suite ya. Caranya kita dapat masuk ke help, kemudian kita pilih Eclipse Marketplace dan tunggu beberapa saat hingga proses loadnya selesai. Oke, kemudian kita ketikkan template di kolom pencarian. Ini dia template plugin for Eclipse 3.0. Saya akan coba install dan tunggu beberapa saat. Kita akan diarahkan ke halaman license, kemudian kita scroll aja sampai ke bawah, kemudian accept, lalu finish. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasinya selesai. Perhatikan instalasinya sedang berjalan, dia sedang mendownload template plugin.
Oke, kemudian terdapat security warning, kita langsung saja klik install anyway dan tunggu beberapa saat lagi. Setelah itu biasanya ketika dia selesai, Spring Tool Suite akan meminta restart. Kita tunggu. Oke, sekarang dia akan meminta restart now. Oke, sekarang saya telah selesai merestart Spring Tool Suite IDE saya. Ini saya akan mengenablekan Themelift plugin di project book catalog. Caranya kita tinggal klik kanan pada project, kemudian kita pilih Themelift dan add Themelift nature. Kemudian kita akan coba, semisal saya akan hapus terlebih dahulu. Ya, di sini ada TH. Ya, dapat Anda lihat ini adalah kode assist dari Themelift plugin. Sehingga dengan mudah kita dapat membuat program jika kita membangun project menggunakan Themelift. Jadi kita bisa tuliskan seperti tadi, message dengan mudah. Seperti itu. Oke, sekarang kita buat lebih menantang lagi project yang sedang kita kerjakan ini. Kali ini saya akan mencoba menampilkan sebuah list data dari katalog buku. Untuk keperluan itu saya akan buat sebuah controller baru bernama book controller. Di sini saya akan buat, klik kanan, kemudian klik new. Setelah itu pilih class. Oke, saya akan buat book controller. Ya, pada kelas book controller ini jangan lupa diberi anotasi controller untuk memberitahu Spring bahwa ini adalah kelas controller. Oke, kemudian berikutnya saya akan tambahkan lagi sebuah anotasi bernama request mapping dengan value book yang menandakan bahwa semua request dengan prefix URL /book akan diarahkan pada kelas book controller. Kemudian saya akan membuat sebuah metode baru, public string find book list. Kita buat model sama seperti sebelumnya, nama variabelnya model. Kemudian di sini saya akan return book /list atau book list seperti ini, titik koma. Oke, dan kita beri anotasi get mapping dengan nilainya adalah list seperti ini. Jadi dengan konfigurasi seperti ini, request dari user dengan metode get dengan URL /book /list akan dihandle oleh metode find book list ini. Kemudian responnya akan diarahkan ke file bernama book-list di direktori book. Karena filenya belum ada, saya akan buat terlebih dahulu. Di template saya akan buat direktori bernama book. Oke, kemudian saya akan buat sebuah file baru bernama book-list.html. Oke, pada file book-list.html saya akan tulis beberapa script HTML seperti pada langkah sebelumnya. Jangan lupa pada baris pertama kita beri tag tanda seru doctype spasi HTML untuk memberitahu browser bahwa yang sedang kita gunakan adalah script untuk HTML5. Oke, kemudian sini ada length, ends. Kemudian saya akan kopikan langsung dari home HTML seperti ini biar tidak usah tulis ulang. Oke, seperti ini. Kita tulis title, kemudian sampel book catalog, kemudian berikutnya ada body. Oke, kita coba dulu routingnya apakah berjalan atau tidak.
kita jalankan. Klik kanan, run as Spring Boot App. Oke, aplikasi sudah berjalan. Kemudian saya akan arahkan ke book/list. Ya, kita lihat di responnya. Oke, berhasil. Sekarang saya akan menambahkan sebuah kelas baru bernama book sebagai representasi dari data buku yang ingin ditampilkan. Kelas itu akan saya letakkan di package yang bernama model. Oke, sekarang saya akan buat package terlebih dahulu, new, kemudian package com.subroutine.catalog.model. Setelah itu saya buat satu buah kelas yang bernama book. Kemudian di kelas book ini saya akan tambahkan beberapa properties. Yang pertama adalah ID, berikutnya adalah title, setelah itu penulis, author. Kemudian setelah itu saya isikan deskripsi, semuanya dengan format string. Ya, setelah itu kita buat getter setternya. Select all, generate. Berikutnya saya akan tambahkan serializable. Oke, berikutnya saya akan buat sebuah kelas service. Untuk itu saya buat terlebih dahulu package-nya di package service. Oke, com.subroutine.catalog.service. Setelah itu saya buat sebuah interface bernama book service. Di dalam book service ini saya akan buat sebuah kontrak method bernama public book find book all. Semisal saya tidak beri argumen terlebih dahulu untuk simplifikasi. Ya, ini kita import karena terdapat error, kita import terlebih dahulu. Oke, berikutnya saya buat kelas implementasinya. Sebuah package baru dulu, service IMPL. Kemudian saya buat kelas implementasi dari book service IMPL. Kita implementasikan dulu, implement book service. Jangan lupa karena ini adalah komponen Spring yang bertugas sebagai service, maka saya akan beri anotasi add service pada kelas book service IMPL ini. Kemudian add unimplemented methods seperti ini. Setelah itu saya akan buat sebuah objek book di kelas ini sebagai simplifikasi. Harusnya data yang diambil ada pada database ya. Namun untuk sekarang ini kita ambil mudahnya saja dengan mengambil objeknya di kelas service. Oke, semisal saya beri nama book 1, kemudian book 1 ini saya set ID-nya, semisal saya ID 1, book 1, set title-nya, semisal saya ingin membuat sebuah title sebuah buku bernama Sherlock Holmes, A Study to Scarlet, semisal seperti ini. Kemudian buku 1 saya beri penulisnya adalah Sir Arthur Conan Doyle, seperti ini. Kemudian deskripsinya saya akan ambilkan di sebuah situs Goodreads.
Berikutnya pada kelas book controller, saya akan menambahkan book service sebagai dependensi, di mana dependensi ini nantinya akan diinjek oleh Spring Container. Jadi saya akan tulis private final book service. Kemudian saya akan buat konstruktornya, di mana nantinya Spring Container akan menginjek dependensi ini. Oke. Kemudian pada konstruktor saya perlu menambahkan anotasi add auto-wired, sehingga Spring Container dapat menginjekkan dengan implementasi melalui konstruktor tersebut. Oke, kemudian kita panggil book service-nya, find book all, dan tampung di sebuah variabel. Kemudian kita letakkan di model add attribute, namanya book, kita taruh value-nya di book. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke template book list.html. Setelah itu saya akan coba satu baris. Setelah itu kita akan coba th text dollar book, kita panggil namanya adalah book title, book.title, seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Ya, berhasil. Sherlock Holmes A Study to Scarlet. Oke, dari sini kita berhasil mengirim data objek buku dari controller ke view book-list.html. Sekarang bagaimana jika hasil dari data buku tersebut lebih dari satu? Di mana format data yang dikirim dari controller dalam bentuk list. Untuk keperluan tersebut, saya akan mengubah return type dari metode findBookAll di interface book service menjadi list. Oke, ini menjadi list. Kemudian saya akan buat sebuah list baru. Books, new array list. Oke, books ini kemudian kita tambahkan di add books. Oke, kita tambahkan bukunya, kemudian saya kembalikan jadi return books. Ya, seperti ini. Oke, kemudian pada book controller kita perlu sesuaikan. Di sini adalah formatnya ada list. Kemudian yang kita masukkan ke model juga dalam bentuk list. Saya akan ubah nama variabel dan nama atributnya menjadi books. Oke. Setelah itu kita masuk ke booklist.html dan saya akan buat semisal sebuah table. Table sederhana, kita tidak pakai CSS dulu untuk sementara ini. Jadi kita buat sederhana dulu, thead. Kita buat headernya dulu. Misal ini adalah title. Kemudian saya buat beberapa. Title
kemudian bawahnya adalah author, terus berikutnya ada description. Seperti ini, kemudian baru kita buat bodinya, body table. Saya buat tr-nya. Setelah itu syntax template th, karena data yang dikirim dari book controller adalah dalam format list, maka saya perlu melakukan looping di sini. Kita beri nama di sini book titik 2, nama variabelnya $, kurung kurawal, kemudian books seperti ini. Setelah itu baru kita panggil isinya, th text sama dengan $, lagi book.title. Kita akan copy paste di line berikutnya. Yang ini kita ganti book.author, yang bawahnya kita ganti book.description. Kita save dan coba kita jalankan apakah terjadi error. Oke, sepertinya berhasil. Di sini kita akan close dulu. Namun karena ini nggak ada CSS-nya, jadi agak berantakan ya. Namun kita berhasil. Ini ada judulnya Sherlock Holmes, penulisnya adalah si Arthur, dan deskripsinya seperti ini. Oke, sekarang saya akan buat lebih dari satu ya, agar lebih kelihatan banyak datanya. Saya akan buat lagi di sini. Misalnya kita ambil 2 buku aja. Di sini saya akan kasih buku 2, buku 2, buku 2, buku 2. Oke, kemudian ini saya kasih ID 2. Kemudian misalnya ini saya judul namanya adalah Lupin. Saya akan cari, kita akan copy paste, kemudian ini adalah nama pengarangnya, Maureen Leblanc, dan deskripsinya saya akan copy paste lagi. Ya, seperti ini. Kemudian saya tambahkan ke dalam list. Oke. Kita lihat. Biarkan restart terlebih dahulu. Setelah selesai kita refresh. Ya. Sekarang kita punya 2 buku. Pertama adalah Sherlock Holmes, yang kedua adalah Arsène Lupin. Oke, sekarang kita akan coba mempraktekkan bagaimana penanganan dari request method post jika diimplementasikan pada Spring MVC. Dalam kasus ini kita akan membuat sebuah halaman berisi form menggunakan Spring MVC, di mana form tersebut akan digunakan oleh user untuk menambahkan data koleksi buku yang telah kita buat pada langkah sebelumnya. Untuk keperluan ini kita perlu menambah sebuah kelas baru yang berguna sebagai form, di mana kelas itu akan berfungsi untuk menampung data yang dikirimkan user melalui browser. Oke, saya akan buat kelas baru. Sebelumnya kita buat dulu package-nya. Klik kanan, kemudian new dan package. com.subroutine.catalog.form finish. Oke, setelah itu saya buat formnya, new class. Saya akan bikin form book form misalnya.
Pada kelas book form ini saya akan menambahkan beberapa properti. Yang pertama adalah private string title. Lalu berikutnya saya tambahkan private string author, dan setelah itu private string description. Oke. Setelah itu mari kita buat getter setternya, source generate getter setters. Oke, select all, kemudian klik generate. Oke. Setelah itu saya akan menambahkan metode baru pada book controller, di mana metode baru ini berguna untuk menampilkan halaman form yang nanti kita buat. Oke, saya akan buat di sini di bawah list public string load book form misalnya. Kemudian argumennya adalah model. Dan kita akan mereturn langsung keluarannya book/book form atau book create misal. Kemudian kita beri anotasi get mapping untuk memetakan URL mana metode ini akan menangani request tersebut. Saya akan beri URL book-create misalnya seperti itu. Oke, kemudian saya akan buat sebuah HTML baru di templates. Saya buat file baru, kemudian saya beri nama bookcreate.html. Saya akan copy paste untuk headernya. Ya, seperti ini. Kemudian kita jalankan. Ya, saya coba di simple book catalog, saya ubah di sini menjadi book descript. Ya, berhasil. Sekarang saya coba ganti endpointnya dari book create menjadi new misalnya, biar lebih singkat. Seperti ini. Kita akan langsung hit. Oke, endpointnya sudah berubah, kita ganti. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke book-descript.html ini, di mana pada file ini saya akan menambahkan beberapa script HTML untuk membuat form. Di sini saya akan buat yang paling sederhana saja ya, tanpa CSS. Karena untuk saat ini yang kita fokuskan hanya kepada bagaimana Spring MVC dan Themelive bekerja. Sebelum saya buat formnya, di sini saya harus kirimkan terlebih dahulu objek form yang nantinya akan di-load oleh Vue. Yaitu objeknya nanti akan dikirim oleh book controller ini. Untuk mengirim objek dari controller ke Vue, kita akan gunakan model seperti biasanya. Saya akan tambahkan model.add-attribute. Kita buat nama atributnya yaitu book form. Kemudian diikuti dengan objek yang ingin dikirim yaitu book form. Kita panggil kemudian titik koma. Oke, setelah itu kita kembali kepada halaman book descript ini. Sebagaimana script HTML pada umumnya, untuk membuat form saya akan menggunakan tag form. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya, karena nanti kita mengirim menggunakan post, maka saya harus tuliskan metodenya yaitu post. Setelah itu saya perlu deklarasikan dulu objek yang tadi dikirim dari controller, th object, dengan nama yang telah diset sebelumnya, yaitu book form ini ya. Bisa tuliskan dengan tanda dolar, jangan lupa. Kemudian kurung kurawal, di dalamnya ada nama variabelnya, book form. Kemudian di dalam form ini saya buat dulu sebuah table agar lebih rapi. Nah, di dalam table ini saya buat row tr. Kemudian di dalam
baris di dalam row ini, saya buat kolomnya. Kolom pertama adalah pertanyaan, semisal saya buat paling simple, title. Kemudian kolom kedua adalah isiannya, dimana isian ini saya menggunakan input. Input ini saya beri nama title seperti umumnya, kemudian diikuti dengan tipenya, yaitu teks, dan saya tambahkan sintak template di sini, th field, sama dengan di sini kita tidak menggunakan tanda dolar tapi bintang, karena ini adalah masukan. Kalau keluaran itu pakai tanda dolar ya, tapi kalau ini masukan, kita ngebin, kita menggunakan tanda bintang. Diikuti dengan nama properties dari book form, yaitu title, karena inputan title akan kita masukkan ke objek book form dengan properties title. Sekarang kita coba reload. Oke, title udah muncul. Saya akan agak rapikan sedikit agar lebih rapi. Kemudian saya akan buat baris kedua dan baris ketiga. Baris kedua adalah author. Kemudian saya ganti tabnya menjadi author, dan ini juga fieldnya bernama author juga. Kemudian baris ketiga saya copy paste saja. Pertanyaannya adalah description. Kemudian saya tidak menggunakan input karena ini adalah isian panjang ya, isiannya lebih karena ini isiannya lebih dari satu baris, maka saya akan buat text area saja. Oke, seperti ini. Jumlah row-nya misalnya ada 5, dan jumlah kolomnya katakanlah 20 ya. Kemudian buat sintak template lagi, field kita isikan bintang, diikuti dengan nama propertiesnya, yaitu description. Jangan lupa kita beri name dulu tagnya, yaitu description, seperti ini aja. Oke, kemudian kita rapikan, Ctrl Shift F. Setelah itu kita coba reload ulang. Oke, title, author, description. Sekarang kita perlu sebuah button untuk mensubmit. Saya akan taruh di bawahnya lagi, di baris keempat. Saya buat sebuah kolom lagi. Di dalam kolom ini baru saya tambahkan buttonnya. Saya menggunakan input. Tabnya adalah submit. Kemudian namanya adalah submit juga, namun dengan S kecil, namun dengan S besar maksud saya. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba reload ulang. Ya, namanya kirim ya, karena default. Oke, bukan name ya, kita ganti value seperti ini. Kemudian kita reload ulang. Oke, jadi submit. Setelah itu, nanti setelah form ini dikirim, dia akan ditangani oleh controller. Kita buat terlebih dahulu controllernya. Di book controller ini kita buat sebuah metode baru. Metodenya bernama public string add new book misalnya. Kemudian argumennya adalah book form, karena nanti yang dikirim oleh form adalah objek book form, jadi saya harus tampung dulu. Dan untuk memberitahukan Spring bahwa ini adalah objek yang dikirim, saya harus memberi tambahan anotasi, yaitu model atribut seperti ini. Kemudian jangan lupa kita gunakan model sebagai argumen kedua. Oke, kemudian baru return. Pada return dari metode post ini, nantinya kita pasang ini sebagai request handler untuk request post. Di returnnya, secara best practice kita harus menggunakan redirect setelah pemrosesan terhadap request post ini dilakukan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi double submit
dan menghindarkan user untuk kembali ke halaman sebelumnya dengan mengklik button back pada browser. Jadi dalam konteks ini, saya akan memberikan return dengan meredirect ke halaman book list. Jadi untuk keperluan tersebut saya harus menambahkan redirect .2 diikuti dengan endpoint di mana halaman akan di redirect. Misalnya saya ingin meredirect ke /book/list seperti ini. Setelah itu berikutnya saya harus membuat sebuah metode di service. Saya tambahkan di sini sebuah kontrak metode baru, public void create a new book misalnya. Kemudian argumennya adalah book form, nama variabelnya book form. Kemudian tinggal saya implementasikan di book service IMPL. Di sini saya harus melakukan perubahan di mana data book 1 dan book 2 tidak lagi dieksekusi pada metode findBookAll, tetapi dieksekusi saat book service ini dibentuk. Jadi saya harus membuat sebuah konstruktor dengan source, lalu generate constructor, kemudian generate script, kemudian program book 1 dan book 2 ini saya pindahkan ke constructor. Setelah itu variabel books yang awalnya merupakan variabel lokal dari findBookAll saya jadikan global. Saya taruh di kelasnya sehingga dapat diakses oleh semua metode. Baru kemudian books.add ini saya taruh di constructor. Oke, seperti itu. Sehingga metode findBookAll hanya tinggal satu baris saja, yaitu mereturnkan nilai books. Oke, berikutnya kita implementasikan program untuk menghandle create a new book, yaitu membuat sebuah data buku baru. Saya akan buat sebuah objek baru bernama book dengan new book. Oke, kemudian saya set title-nya dari book form, get title, kemudian book set author dari book form juga saya ambil get author, dan book set description dari book form juga saya ambil get description. Kemudian ID-nya saya harus generate secara random, UID random UUID toString seperti ini. Kemudian tinggal saya tambahkan di sebuah objek books, add book seperti ini. Ya, selesai. Kemudian metode create a new book ini tinggal kita panggil pada book controller. Kita tinggal panggil, kita sisipkan di sini. Book service create a new book dengan argumennya book form. Oke, kita save. Kemudian setelah metode handlernya dibuat, kini kita perlu mengarahkan view template dari book descript.html ini agar form yang dikirim tersebut datanya dapat diterima oleh metode ini. Caranya saya akan menambahkan terlebih dahulu post mapping di metodenya dan memberinya value new. Kemudian pada file book descript saya tambahkan di sini th.2 action. Kita beri tanda add, diikuti dengan kurung kurawal, lalu diisi dengan /book/new. Jadi ketika disubmit, data form ini akan dikirimkan ke book controller dengan metode ini. Karena ini kita telah set book, jadi sudah matching actionnya ke /book/new diarahkan ke book controller di endpoint /book dan /new. Oke, sekarang kita tinggal coba eksekusi dengan di running dan kita isikan
pada halaman Simple Book Catalog, saya akan coba create new. Semisal saya isikan sebuah buku baru di sini. Misalnya saya akan cari, misalnya saya isikan 21 Lessons for 21st Century. Autornya, penulisnya adalah Yuval Noah Harari. Kemudian deskripsinya saya akan copy pastekan dari sini. Oke, kemudian submit. Ya, berhasil, datanya bertambah. Yang tadinya hanya 2, sekarang 3. Kita bisa lihat pada Developer Tools. Kita bisa cek, nanti kita coba tambahkan lagi. Kita masuk ke New. Kita isikan misalnya book 4. Autornya Teddy. This is at book 4. Seperti itu, semisal submit. Oke, bertambah lagi data buku 4. Jika kita lihat di sini, kita melakukan post, status code-nya 302 yang artinya di redirect. Dan kemudian halaman list dieksekusi dan menampilkan 4 data sebagaimana yang kita harapkan. Oke, saya cukupkan ulasan kita untuk episode ke-6 ini. Jika ada pertanyaan, saran, ataupun komentar mengenai topik yang ingin Anda bahas pada channel ini, silahkan kirimkan pada kolom komentar. Anda juga dapat mengakses situs kami di subroutine.com untuk mendapatkan tutorial dan insight mengenai dunia pemrograman dan teknologi. Selain itu, bagi Anda yang menggandrungi dunia pemrograman embedded, Anda bisa juga kunjungi embeddednesia.com untuk mempelajari tutorial terbaru seputar dunia embedded. Karena itu, terus dukung Subroutine TV dengan like video ini serta subscribe channel kami, serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Subroutine TV. Saya Teddy Trisaputro pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.